Masih kita berikan rapor merah kepada PHR. Ya. Apa sisi dampak positif yang sudah diberikan oleh Blok Rokan terhadap masyarakat Riau? Ya. Apa masih mencari kos-kosan di Jakarta gitu ya? Kita ingin mereka itu berbenah. Sebenarnya PHR ini untuk siapa? Ya. Untuk masyarakat daerahkah yang diprioritaskan? Ya. Atau sangat minim sekali orang-orang Riau yang tergabung di dalam PHR? Mereka memikirkan rakyat Riau, masyarakat Riau, atau memikirkan kantong pribadi? Halo GT Mania, hari ini kita akan kembali dengan program bincang-bincang lewat Posdik, Podcast Pendidikan Politik. Hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa, seorang aktivis yang sangat berpengaruh di Provinsi Riau. Langsung saja saya perkenalkan, Khoirul Bashar, selaku Presiden Mahasiswa BEM Universitas Riau. Jadi GT Mania, soal profil beliau silakan di browsing sendiri. Yang pasti kalau kita menggoogling akan dengan cepat menemukan nama Khoirul Bashar yang sehari-hari memimpin kelembagaan mahasiswa di Universitas Riau. Ya, Bung, apa saat ini yang menjadi aktivitas? Kita dengar kemarin baru ada program sosial ya di Rokan Hulu. Oke. Apa tuh? Bisa diceritakan? Boleh, terima kasih banyak Bang Raya dan teman-teman GT Mania. Jadi memang beberapa waktu yang lalu kita dari tanggal 23 sampai tanggal 30 itu ada program pengabdian masyarakat di Desa Cepangkiri Hulu, Kabupaten Rokan Hulu. Jadi memang cukup menarik Bang, ada beberapa potensi yang kita nikmati di sana dengan pemandangan yang sangat indah, dikelilingi dengan bukit yang memang secara nyata kita lihat ada beberapa permasalahan juga mungkin di sana yang perlu kita ekspos bersama, kita diskusikan bersama terkait infrastruktur, juga kesehatan, termasuk juga pendidikan dan juga politik. Nah ini perlu menjadi potensi dan perlu menjadi prioritas kita bersama untuk melihat potensi apa sih yang ada di sana. Semua berjalan lancar kegiatan dan alhamdulillah juga kita disambut baik oleh aparatur desa, pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu, bahkan juga sempat dihadiri kemarin itu oleh Bapak Kapolres Rohul. Walaupun memang Bang secara infrastruktur jalan menuju ke sana itu sangat menggugah termasuk semangat. Daerah 3T ya? Termasuk daerah 3T, termasuk daerah 3T Bang. Ya, jadi GT Mania ternyata BEM tidak hanya sehari-hari kita dengar selalu melakukan kontrol sosial lewat demonstrasi, tapi BEM juga hari ini membuktikan melakukan pengabdian sosial. Jadi 50-50 antara kontrol dengan sosial. Ya. Nah, saya kira kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa turun langsung ke masyarakat, tidak semata-mata soal aksi-aksi teoritis, tapi BEM Unri sudah melakukan yang sifatnya konkret, melakukan pemberdayaan masyarakat. Oke, jadi GT Mania, hari ini kita akan ngobrol bareng dengan Bung Khoirul. Ada satu hal yang ingin kita diskusikan, terutama ini menyangkut dengan 2 tahun jelang pengelolaan Blok Rokan oleh Pertamina Hulu Rokan PHR. Ya, kalau kita mau sederhanakan, topik podcast kita ini adalah ada apa dengan PHR? Ya Bung ya? Siap. Ada apa dengan PHR? Ada apa dengan PHR? Ya, kita tanpa menafikan apa yang sudah dilakukan oleh PHR selama 2 tahun ini sejak mengelola Blok Rokan pada 9 Agustus 2021 lalu, dan nantinya barangkali hanya tinggal 8 hari lagi ya, PHR akan berulang tahun yang kedua di Bumi Lancang Kuning. BEM sendiri saya sering melihat ya, memberikan masukan-masukan, kritikan-kritikan terhadap PHR. Kalau mau kita scoring ya, kira-kira dalam posisi 2 tahun ini scoringnya 0 sampai 10 ya, PHR ini dinilai berapa? Hari ini kita masih berani mengatakan bahwa nilai PHR masih berada pada poin yang keempat Bang. Keempat, artinya nilai merah ya? Masih nilai merah, masih kita berikan rapor merah kepada PHR. Karena 2 tahun kita berada di lembaga mahasiswa, mengawal jelas bagaimana peralihan Blok Rokan itu kepada Pertamina, sampai hari ini masih kita tanggapi itu dengan nilai yang keempat. Karena memang kita masih belum hari ini
mendapatkan hasil serta juga kebermanfaatan yang jelas untuk masyarakat Riau. Ya, ya. Itu yang perlu kita kawal, makanya dalam momentum 2 tahun ini, Bang Raya, kita perlu betul-betul secara eksplisit, secara aktif, kita betul-betul harus memaksimalkan nih pengawalan terhadap Blok Rokan. Ya. Kira-kira BEM Unri ini apa hal-hal tadi kan sudah nilainya adalah 4. Ini sebenarnya kalau nilai 4 ini bisa tidak naik kelas ya, kalau dulu ya, kecuali bisa remedial ya, Bisa remedial. kalau kita di sekolah. Nah, apa indikator-indikator yang diberikan oleh BEM sehingga nilai 4 tadi bisa keluar? Pertama misalnya dari sisi apa? Bang, sekarang kita ingin lihat deh ketika Blok Rokan dialihkan ke Pertamina, apa sisi dampak positif yang sudah diberikan oleh Blok Rokan terhadap masyarakat Riau? Hari ini, yang pertama terkait pengelolaan di wilayah Blok Rokan. Kita baru ingat dan baru mendengar begitu fantastis apa yang sudah terjadi kecelakaan kerja di wilayah Blok Rokan. Yang ini bukan perihal yang sangat mudah, tetapi juga sampai menghilangkan nyawa. Itu harga yang terlalu mahal ya? Harga yang terlalu mahal. Dan itu bukanlah sebuah hal yang dianggap sepele, karena ini menghilangkan nyawa pekerja yang ada di sana. Betul. Dan itu bukannya 1 orang, Bang. Nah, tapi beberapa orang. Lebih, kalau catatan kita itu lebih dari 10 orang. 10 orang. Baik itu pegawai dari PHR maupun dari perusahaan mitra PHR. Tapi didominasi oleh perusahaan-perusahaan mitra PHR. Betul, Bang. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belum lagi terkait pengelolaan PI 10%, kemudian pengelolaan DBH dan sebagainya. Ini masih banyak menimbulkan konflik nih sampai pada hari ini, Bang. Bahkan 2 tahun kita kawal sampai pada hari ini lagi-lagi masih menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat. Sejauh mana sih perkembangan yang sudah dilakukan oleh PHR untuk masyarakat Riau? Benar ya. Yang terbaru juga yang sedang heboh ya, viral viral. Soal PHR katanya ngekos sewa kantor di Jakarta, sewa kantor mewah ya. Yang ini kata komisaris utamanya ya. Artinya pengawas Pertamina Holding, Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang menyoroti itu. Loh, ini PHR wilayah operasional utamanya, walaupun dia kan terbentang dari Aceh sampai Sumatera Selatan. Betul. Tapi hampir 90% itu minyaknya dari Blok Rokan. Tapi kok ngantornya di Jakarta, nyewa lagi. Nah, ini gimana? BEM ini menilainya apakah ini persoalan yang krusial atau yang biasa-biasa saja? Kita memang menilai hari ini, Bang, beranggapan bahwa PHR butuh rumah kos-kosan kan? Butuh rumah kos-kosan di Jakarta. Oh, ini lagi musim mahasiswa baru ya? Mahasiswa baru. Makanya kita kemarin sempat angkat memang di media kita itu, wah PHR sekarang lagi butuh rumah kos-kosan nih. Mumpung lagi mahasiswa baru gitu kan. Tapi apakah PHR hari ini masih menjadi mahasiswa baru? Atau udah menjadi mahasiswa lama? Kan ini harus jelas. Sudah semester, memasuk semester 5 ya? Masuk semester 5, Bang. Harusnya mereka bukan lagi mahasiswa baru dong. Kenapa masih mencari kos-kosan di Jakarta gitu ya? Jadi secara ini kan kita lihat bahwa harusnya wilayah kerja yang memang lebih prioritas dan dominan di wilayah Riau, kenapa tidak dimaksimalkan saja untuk wilayah Riau? Bahkan kalau kata Bang Ahok itu kan sampai ratusan miliar nih, Bang. 300 miliar lebih. 300 miliar belum lebih. termasuk operasional. Belum termasuk operasional. Memang bukan hanya PHR ya. Betul. Tapi ada anak-anak perusahaan dari PHE, Kilang Balikpapan, tapi yang disorot secara jelas oleh Ahok itu adalah PHR. Betul. Dan itu kan bukan biaya yang sedikit, yang seharusnya ini bisa dimaksimalkan untuk nilai kebermanfaatan yang positif untuk masyarakat Riau, dan juga pengelolaan yang lebih optimal di PHR, ini malah digunakan untuk biaya kos-kosan, Bang. Nah, ini kan menjadi masalah yang krusial harusnya. Saya lihat di Instagram BEM ya, ada poster gitu, dan saya agak kaget juga, wah ini BEM Unri ini kok ngegas gitu ya. PHR sama dengan apa tuh? Pertamina Hedon Rokan ya? Iya ya. Itu apa nggak dipertimbangkan nih untuk membuat akronim hal yang seperti itu ya? Nah, PHR saja tidak mempertimbangkan mereka ngos-ngosan ini di Jakarta dengan anggaran yang segitu. Kenapa kita harus mempertimbangkan hal yang menjadi kritikan kita terhadap PHR? Artinya bukan kita benci terhadap PHR, tetapi kita ingin PHR itu lebih baik. Kita ingin mereka itu berbenah. Yuk sama-sama kita berikan masukan, sama-sama kita berikan kritikan agar lebih baik nih. Apa sih manfaatnya untuk wilayah Riau? Apa sih manfaatnya untuk masyarakat Riau? Kalau mereka nggak mau memberikan kebermanfaatan yang lebih baik untuk masyarakat Riau, ya udah, kenapa mereka harus di Riau?
Jangan dong jadi orang-orang yang hedon, yang keinginannya hanya untuk diri mereka sendiri. Ayo dong sama-sama kita bangun Riau yang lebih baik. Karena dengan adanya PHR kan bisa membangun Riau yang lebih baik gitu loh, Bang. Sebentar kita break dulu. Oke. Nanti akan kita lanjutkan. Ngopi lu, Bung. Oke, siap.